4 guru yang harus kita hormati, sayangi, dan juga patuhi. Terdiri dari guru Rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan juga guru swadhyaya. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah guru Rupaka atau orang tua. Ada sebuah cerita dari Itihasa Mahabharata, Ramayana mengenai hal ini, yaitu ketika Rama ingin dinobatkan sebagai raja di kerajaan Ayodhya. Tetapi salah satu ratu dari ketiga ratu yang ada di kerajaan Ayodhya ini dihasut oleh seorang dayang bernama Mantara. Ratu Keikei namanya. Ratu Keikei dihasut oleh Mantara karena Mantara berkata seperti ini. Wahai Ratu Keikei, kenapa engkau malah berbahagia saat Rama yang dinobatkan sebagai raja? Bukan anakmu sendiri, Bharata, dia tidak menjadi apa-apa. Apakah kau mau nanti pada saat Rama sudah dinobatkan sebagai raja, engkau malah dibuang dan diusir dari istana? Nah, mendengar ini, Ratu Keikei kebingungan. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Mantara pun berkata, gunakanlah sisa 2 permintaan yang pernah dijanjikan Raja Dasarata kepadamu. Yang pertama, buatlah Bharata sebagai raja. Dan yang kedua, buanglah Rama ke hutan selama 14 tahun. Nah, mendengar itu, Keikei pergi ke Dasarata dan mengatakannya. Raja Dasarata pun dengan berat hati mengatakannya kepada Rama. Mendengar itu, apa yang Rama lakukan? Apakah Rama yang sangat kuat itu malah duel dengan adiknya sendiri Bharata untuk berebut kekuasaan? Tidak. Rama patuh dan hormat kepada keputusan orang tuanya. Ia bersedia dibuang selama 14 tahun ke hutan dan tetap menyayangi Ratu Keikei dan juga Raja Dasarata. Walaupun Raja Dasarata sudah tiada dan Ratu Keikei menyesal lalu menginginkan Rama untuk kembali ke kerajaan, Rama tetap menolak. Dia tidak ingin itu akan menjadi utang bagi ayahnya kelak. Nah, sebenarnya dari sini jika saya refleksikan diri terhadap orang tua, kadang kalau misalkan disuruh beres-beres atau disuruh bantu-bantu, kadang masih bilang kayak, nanti dulu deh, ntar dulu mah, masih ada ini banyak gitu alasannya, ya enggak? Betul. Kadang kalaupun udah dikerjain pun, ya udah deh, ya deh gitu, ada dehnya gitu. Nah, apalagi kalau kayak Rama gitu ya, lumayan berat memang. Nah, oke, yang kedua yaitu guru pengajian atau guru di sekolah yang mengajarkan kita berhitung, menulis, biologi, matematika, psikologi atau dosen gitu ya. Ada sebuah kisah menarik juga dari Itihasa Mahabharata yang mengisahkan bagaimana Ekawalya itu datang ke Guru Drona. Aku ingin menjadi muridmu, Guru. Tetapi Guru Drona menolak Ekawalya dan menyuruhnya untuk pergi. Ekawalya mendapat penolakan itu bukannya berputus asa, tetapi ia kembali ke hutan dan membuat sebuah patung yang menyerupai Guru Drona, karena bagi dia keberadaan patung menyerupai Guru Drona itu sama halnya dengan keberadaan Guru Drona itu sendiri. Ia lalu berlatih memanah, terus berlatih dan berlatih sampai suatu ketika Ekawalya, Guru Drona, dan Arjuna itu berada di satu tempat yang sama. Arjuna kaget melihat kemampuan Ekawalya yang bisa dibilang setara dengan dia atau lebih hebat sedikit lah dibandingkan Arjuna. Melihat itu, Guru Drona juga resah karena ia sudah pernah berjanji kepada Arjuna bahwa ia akan menjadikan Arjuna sebagai pemanah terhebat di dunia. Akhirnya, Guru Drona pun berkata kepada Ekawalya, jika engkau memang menghormatiku sebagai sebagai guru, maka persembahkanlah Guru Daksina.
Apa yang bisa kupersembahkan guru? Aku tidak punya apa-apa, kata Ekalavia. Persembahkanlah ibu jari tangan kananmu, maka aku akan anggap kau sebagai muridku, kata guru Drona. Mendengar itu, Arjuna dan Ekalavia shock. Tetapi Arjuna dibuat lebih kaget lagi saat Ekalavia benar-benar memotong ibu jari tangan kanannya, berlutut lalu mempersembahkannya kepada guru Drona. Nah, di situ adalah bagaimana seorang Ekalavia sangat menghormati guru pengajiannya. Jika kita lihat sebenarnya ya, sekarang ini kalau yang masih sekolah nih, kadang dengerin guru aja masih sambil ngobrol atau ngerjain tugas, PR, juga masih agak malas-malesan gitu ya. Nah, apalagi kalau kayak Ekalavia disuruh ngasih ibu jari. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi, yang di sini orang tuanya juga berprofesi sebagai guru, dosen atau profesor, nah itu berarti rasa hormat, sayang dan patuhnya itu harus dikalikan 2. Oke, yang ketiga yaitu guru wisesa, yang berarti pemerintah, juga mempunyai sebuah kisah menarik nih. Ceritanya berjudul Jayaprana dan Layansari. Ada yang sudah tahu ceritanya? Tahu. Oh, dia tahu ya, tapi ada juga yang belum. Oke, singkat saja. Jadi pada zaman dahulu kala di negara ada sebuah kerajaan bernama Kalianget. Nah, rajanya itu mengasuh seorang anak yatim piatu bernama Jayaprana. Jayaprana diasuh oleh raja, pemerintah, kerajaan, dan dia tumbuh besar menjadi seorang pria yang gagah perkasa dan juga tampan. Nah, untuk membalas budi, Jayaprana menjadi seorang abdi. Ia disuruh ini, disuruh itu, dia mau mengerjakannya. Pada suatu ketika, karena Jayaprana sudah cukup umur, sang raja meminta untuk membawa istri lah, supaya dia punya pasangan hidup. Nah, datang nih Jayaprana membawa istri bernama Layansari. Layansari itu cantik banget dan juga jelita. Pada saat melihatnya, sang raja malah jatuh hati kepada Layansari dan berpikir bagaimana caranya menjadikan Layansari sebagai pasangannya, bukan pasangan Jayaprana. Lalu sang raja pun mempunyai ide untuk memerintahkan Jayaprana pergi ke Teluk Terima untuk ceritanya nih menyiasati perahu yang hancur. Nah, sampai di sana bawahannya sang raja berkata bahwa sebenarnya aku kesini disuruh sama raja buat ngebunuh kamu Jayaprana. Gak ada perahu yang hancur. Jayaprana kaget. Ah, benarkah? Baiklah, jika memang itu adalah keputusan sang raja, maka aku menghormatinya. Biarlah engkau membunuhku, aku tidak akan melawan. Mau bagaimanapun, sang raja sudah membesarkanku. Tanpa kerajaan dan tanpa sang raja, maka mungkin sudah dari dulu aku tiada, kata Jayaprana. Akhirnya Jayaprana pun tiada. Jika kita lihat lagi, sebenarnya di sini kita semua orang Indonesia, lahir, besar, tumbuh di sini, mencari nafkah, lalu tinggal, hidup. Kita adalah orang Indonesia, ya kan? Nah, jika kita lihat lagi di Indonesia ini masih lebih beruntung dibanding negara-negara lainnya. Tidak ada perang yang berkelanjutan dan juga masih hidup damai walaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, sebaiknya kita bisa berbakti dengan cara belajar, lalu mematuhi peraturan, mematuhi rambu lalu lintas. Karena tadi waktu perjalanan ke sini pun saya lihat ada beberapa yang tidak mematuhi rambu lalu lintas juga di jalanan, entah siapa itu. Lalu kita juga bisa, bagi yang sudah cukup umur, tahun depan mencoblos pemimpin yang kita inginkan, tidak golput. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah guru swadhyaya atau ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya ada sebuah soka yang bisa kita dengarkan mengenai hal ini.
Ia berbunyi, Brahma Arpanam Brahma Hawi Brahma Gnau Brahmana Hutam Brahma Iwa Tena Gantavyam Brahma Karma Samadina. Secara sederhana bisa diartikan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah dari Brahman, untuk Brahman, dan oleh Brahman. Semua banten dan buah-buahan yang dipersembahkan adalah dari Brahman itu sendiri. Dibuat untuk Brahman dan dibuat oleh kita, sang percikan kecil dari Brahman, yaitu Atman. Nah, oleh karena itu, para umat sedharma yang berbahagia, marilah kita sama-sama saling menghormati, mematuhi, menyayangi guru Rupaka, guru pengajian, guru Wisesa, dan juga memuja guru Swadhyaya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang berkenan. Semoga kita semua bisa saling menyayangi dan juga menghormati satu sama lain. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Shanti 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 Om.